Om Swastiastu. Salam rahayu rahajeng semeton titiang sareng sami pambekas nyanyi umat Hindu ring di Jema Genah. Kecunduk malih sareng titiang juru komang juru alit ring channel YouTube juru dasaran adnya. Pada video kali ini tiang akan menjawab pertanyaan sedikit mengenai perbedaan antara Banten Pengulapan Agung dan juga Banten Pengulapan Alit. Oke. Pertama, perlu kita ketahui fungsi dan makna daripada Banten Pengulapan itu sendiri. Oke. Seperti namanya, sesuai dengan namanya, Banten Pengulapan berasal dari kata ulap. Oke. Ulap nih artinya silau. Oke. Apanya yang silau? Yang silau nih pasti penglihatan. Penglihatannya siapa? Penglihatan daripada kekuatan negatif yang bersifat niskala, misalnya kekuatan Buddha dan lain sebagainya. Nika kenapa di tempat-tempat baru, di bangunan-bangunan baru biasanya kita pasang ulap-ulap nih yang berbentuk segi empat nika yang terbuat dari kain kase nika yang diisi rerajahan aksara-aksara suci. Itu tujuannya adalah agar kekuatan negatif niskala, misalnya para Buddha dan lain sebagainya, ulap matanya tersilaukan sehingga tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Kemudian selanjutnya fungsi dan makna daripada Banten Pengulapan itu sendiri yaitu adalah untuk mengembalikan kembali atau mengembalikan, yang dikembalikan ini ke apanya? Taksunya, auranya, kekuatannya dan juga fungsinya daripada benda ataupun orang yang diupacarai dengan menggunakan upacara atau Banten Pengulapan. Banten Pengulapan iki biasanya wenten yang dipakai untuk Banten Pengulapan Pertimo, wenten untuk Banten Pengulapan untuk manusia yang habis sakit, dan juga Banten Pengulapan yang digunakan untuk mereka yang mengalami musibah atau sebel atau yang meninggal seperti nike. Nah, untuk yang pertama nike, Banten Pengulapan yang digunakan untuk ngulapin pertime itu biasanya apabila suatu benda yang dianggap sakral seperti misalnya pertime, itu mengalami sesuatu yang menyebabkan pertime atau benda sakral tersebut kita anggap leteh, misalnya jatuh, ulung, tiba-tiba secara tidak sengaja kemudian terkena sesuatu yang leteh, yang membuatnya leteh. Nah, nika harus diupacarai dengan istilahnya ngulapin lagi atau ngulap ambe nika. Tapi khusus untuk pertime yang berhubungan dengan dewoyatnya biasanya juga dilanjutkan dengan upacara ngaturang guru piduka, yaitu upacara yang memohonkan permohonan maaf kepada beliau atas keteledoran yang dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Banten Pengulapan juga digunakan untuk mereka yang baru saja keluar dari rumah sakit, misalnya baru sembuh dari sakit, yang mengalami kecelakaan, ataupun mengalami hal-hal sesuatu yang membuat seseorang mengalami trauma, mengalami pikiran atau beban dalam dirinya belum juga terasa plong, masih was-was dan lain sebagainya. Nah, nika biasanya kita ngulapin juga. Contohnya saya ambil misalnya habis mengalami kecelakaan, dipercaya bahwa salah satu unsur catursana yang ada dalam diri kita itu bekerjanya tidak seimbang. Misalnya Anggapati, Banaspati, Banaspati Raja, Prajapati. Nah, ini mengalami sesuatu yang menyebabkan keempat catursana ini bekerjanya tidak seimbang. Salah satu, tapi baik itu bayu, sabda, hidup dan lain sebagainya nika belum berfungsi normal sesuai dengan fungsinya. Makanya kalau kita habis mengalami kecelakaan, pada beberapa orang nika kan ada yang trauma untuk naik motor lagi, trauma melihat jalan raya misalnya seperti ini, trauma berboncengan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengembalikan lagi kekuatan-kekuatan ini sehingga orang tersebut merasakan sesuatu yang normal, maka perlu diadakan upacara pengulapan nika. Kenapa? Pada saat orang itu ngulapin nika sering disebut dengan
ngemulihang bayu. Ngemulihang bayu itu mengembalikan tenaga, mengembalikan kekuatan, banyak ya bin normal kinten ke maknanya. Kemudian di dalam Banten Pengulapan nike, makanya di situ juga ada sangga urip. Sangga urip nike, tetuasan sangga urip nike. Sangga artinya sangga atau topang, urip nike artinya hidup. Lewat simbol sangga urip inilah diharapkan agar seseorang atau pertima yang diupacarai dengan upacara pengulapan itu balik lagi kehidupannya, normal kembali kehidupannya seperti sedia kala, normal kembali fungsinya, normal kembali taksunya, normal kembali kekuatannya seperti semula. Nike maknanya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa sih yang berhak untuk menjalankan Banten Pengulapan niki? Yang berhak adalah satu, apabila Banten Pengulapan ini dilakukan dengan skala yang lebih besar. Yang benang adalah pemangku ataupun para pengayah atau para persayang ide betara kenten. Kemudian dalam skala yang kecil, misalnya kalau napi dalam keluarga tersebut tidak ada yang menjadi seorang pemangku, misalnya habis kita ngingsiran pelangkiran dan lain sebagainya yang bersifat lebih kecil daripada nike boleh dilakukan oleh diri sendiri ataupun yang dianggap sebagai tetua dalam kelompok atau keluarga tersebut kenten. Jadi ada beberapa hal semeton elingan niki, walaupun kita bisa, ada kalanya kita belum boleh. Makanya ada wenten istilah bisa kalawaning dadi kenten. Biarpun kita bisa, tetapi yen konen wenang konen dados sampunan ngelangkungin. Kenten nika sudah sampun wenten tata titinya. Nah, terakhir mengenai sesontengan yang digunakan. Sesontengan yang digunakan itu ya perlu diketahui sesontengannya nika bebas. Yang penting kita sudah tahu tujuan atau arti ataupun fungsi daripada Banten Pengulapan nike sendiri. Banten Pengulapan elingan niki. Banten Pengulapan nike adalah banten atau sarana upekara yang digunakan untuk memohonkan bute saksi. Jadi yang dihadirkan itu adalah bute kala. Kenapa dihadirkan bute kala? Bute kala ini dihadirkan untuk ledang nyaksi upekara, yaitu Banten Pengulapan yang digunakan. Kenapa dihadirkan? Agar nanti pada saat pelaksanaan upacara yang selanjutnya, para buta ini tidak ngerbede atau tidak mengganggu jalannya upacara. Itu kenapa kita menggunakan Banten Pengulapan iki. Makanya dalam Banten Pengulapan tersebut wenten yang disebut dengan api tetimpung. Sarana yang terbuat dari 3 potongan bambu yang masih ada ruasnya, kemudian juga wenten ada danyuh yang diikat nike, kemudian juga wenten abu yang nanti digunakan dalam sarana upakara itu juga. Nah, apa maknanya niki Banten tetimpung, apa upakara tetimpung ini, api tetimpung ini? Ini tujuannya adalah sebagai sarana untuk memanggil para buta, memanggil para buta. Itu kenapa sebelum kita ngemargiang Banten Pengulapan niki, hendaknya api tetimpung ini sane memargi pertama kali. Tek-tekan ini yang memargi pertama kali. Kalau di beberapa tempat tek-tekan nike, api tetimpung nike kan biasanya cuma tek-tek gitu kan manten tapi sebenarnya nike harus dibakar nike. Kenapa wenten danyuh nike? Danyuhnya nike dibakar sebagai simbol dari dewa, memohonkan kekuatan Dewa Brahma agar ledang ngeseng segala kekuatan negatif kenten. Kemudian setelah danyuhnya nike dibakar, bambu kecil tadi nike yang dibakar sehingga meledak. Nah, ledakan inilah yang diharapkan memanggil buta kala itu agar berkenan hadir dan nyaksi, bahwa silakan kalau di lemahnya nike, ayo datang, silakan datang, di sini saya sudah sediakan suguhan yang nantinya boleh kamu nikmati, boleh Anda nikmati agar nanti tidak mengganggu jalannya upacara yang saya
lakukan. Kinten maknanya niki boye je kita mengharapkan Buddha kala itu kita sungsung kita sembah, bukan. Nggih. Tujuannya bukan punika. Tujuannya adalah untuk menghadirkan para Buddha ini, kita berikan suguhan agar tidak mengganggu jalannya upacara yang lainnya. Kinten tujuan utamanya nike sampunan salah kaprah. Nggih, semeton. Nggih, kenapa wenten bebu atau abu ring api tertimpung nike? Abu nike fungsinya adalah untuk memberikan batasan, nggih, untuk memberikan batasan Buddha kala itu, batasan tempat Buddha kala itu sehingga tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Kinten nike sebenarnya abunya nike kita sebarkan. Nggih, kinten semeton. Nggih, asapunika yang bisa tiang jelaskan pada video tentang Banten Pengulapan ini. Kirang langkung nunas pengampura suksema semeton. Om Santi 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 Om.